Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمدلillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Maka alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berkumpul di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini pada kegiatan yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat asar berjamaah yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar memasukkan kita dari golongan yang Ia kecualikan di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi di dunia ini, pada hari kiamat semua mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan agar Allah Jalla wa Ala memasukkan kita kepada hamba-hamba yang Ia firmankan di dalam hadis qudusi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Sungguh telah pasti kecintaanku kepada orang-orang yang mereka saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku, mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, merupakan nikmat yang sangat besar yang telah Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita, di mana Allah Jalla wa Ala mengutus kepada kita seorang Rasul yang menerangkan kepada kita agama Allah Jalla wa Ala, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan kepada cahaya Islam yang terang benderang. Allah Jalla wa Ala berfirman, huwallazi ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Jalla wa Ala yang telah mengutus kepada mereka seorang Rasul, yang mana Rasul tersebut dari kalangan mereka sendiri, itu dari penduduk Mekah, dari bangsa Arab, yang mereka kenal akan kejujurannya, yang mereka kenal akan keluhuran akhlaknya, sehingga tidak ada celah untuk mereka menuduh Nabi kita SAW berdusta. Tidak ada celah bagi mereka untuk membunuh karakter Nabi kita SAW. Yuzakkihim yatlu 'alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, yang mensucikan mereka dari kesyirikan dengan tauhid, mensucikan mereka dari bid'ah dengan sunnah, mensucikan mereka dari maksiat dengan ketaatan. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul hikmah, yang mengajarkan kepada mereka wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya selain Al-Quran, itu hadis-hadisnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang mana sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah kondisi manusia sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka.
Mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Bahkan Allah Jalla wa'ala mensifati mereka dengan kematian, yaitu mati hatinya, tidak hidup dengan tauhid dan tidak hidup dengan sunnah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-An'am, awaman kana mayta fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya telah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya? Maksudnya cahaya Allah berikan kepada mereka cahaya Islam, dan Allah turunkan kepada mereka Al-Quran. Datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya mereka berada di dalam kesyirikan, kemudian mereka mengenal tauhid. Yang tadinya mereka berada di dalam kebid'ahan, sekarang mereka dibimbing oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya mereka berada di dalam berbagai maksiat, sekarang mereka berada di dalam berbagai ketaatan. Apakah orang yang telah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya ilmu agama yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia? Apakah orang yang seperti itu sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan? Ayat ini menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa kematian yang sesungguhnya adalah kematian hati. Kematian yang sesungguhnya adalah kematian hati. Sebagaimana kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati. Di sini Allah Jalla wa'ala mengingatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka sebelumnya adalah orang-orang yang mati, kemudian Allah hidupkan. Karena mereka sebelum datang Islam berada di dalam berbagai penyimpangan akidah, penyimpangan moral, ya, berada di dalam kesyirikan, beribadah mengikuti hawa nafsu, beribadah mengikuti nenek moyang mereka, dan berada di dalam berbagai maksiat. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan mereka. Nabi terangkan kepada mereka tauhid, Nabi terangkan kepada mereka bahayanya kesyirikan. Kemudian Nabi mengingkari berbagai kesyirikan yang mereka lakukan. Nabi membimbing mereka untuk beribadah mengikuti tuntunan syariat, bukan mengikuti tuntunan adat istiadat, bukan pula mengikuti tuntunan mayoritas manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka, menyuruh mereka kepada ketaatan dan menarik mereka dari jurang kemaksiatan. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati dengan ilmu agama dan ketaatan. Dan kematian yang sesungguhnya adalah kematian hati dengan kebodohan, dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Makanya Allah Jalla wa'ala ingatkan para sahabat di sini, apakah orang yang tadinya telah mati kemudian kami hidupkan? Yang namanya kematian hanya sekali, kehidupannya sekali. Ini menerangkan kepada kita, kata ulama tafsir, bahwa yang dimaksud dengan kehidupan di sini adalah hidayah Islam. Allah anggap mereka sebelumnya adalah orang-orang yang mati sebelum datang Islam yang memberikan bimbingan kepada mereka. Kemudian Allah katakan, kemudian kami hidupkan mereka setelah itu. Ini menerangkan kepada kita bahwa seorang itu dikatakan hidup tatkala dia hidup di atas tauhid dan hidup di atas sunnah. Apabila dia berada di atas kesyirikan, berada di atas kebid'ahan, berada di atas kemaksiatan, maka hakikatnya dia adalah orang yang mati, sekalipun dia berjalan di tengah-tengah manusia. Karena Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa para sahabat Nabi sebelumnya mereka adalah orang-orang yang mati sebelum datang hidayah Islam. Di saat mereka berada di dalam kesyirikan, kebodohan yang menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Kemudian setelah datang hidayah Islam yang menarik mereka dari jurang kesyirikan, lubang kebid'ahan dan kemaksiatan, maka Allah katakan fa ahyainahu, kemudian kami telah menghidupkan mereka. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan kepadanya cahaya. Ini menerangkan kepada kita bahwa cahaya yang sesungguhnya adalah cahaya ilmu agama. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa kita akan selalu berada di dalam kegelapan yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kesyirikan,
jurang kebidahan dan jurang kemaksiatan tatkala kita tidak memiliki ilmu agama. Orang yang berjalan di malam hari ingin menempuh sebuah jalan, tentu dia membutuhkan yang namanya cahaya. Jika dia tidak memiliki cahaya lentera yang menerangkan kepadanya jalan yang akan dia tempuh, tentu dia akan jatuh ke jurang yang akan ada di tengah-tengahnya atau di hadapannya di dalam perjalanannya tersebut. Maka Allah katakan wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Dan kami berikan kepadanya cahaya ilmu agama yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia sehingga dia selamat dari berbagai penyimpangan. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang-orang kama mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha? Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan, kebodohan, yang dia tidak akan pernah keluar darinya jika hidayah Allah Jalla wa Ala belum datang menjemputnya? Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa betapa besarnya hidayah Islam, hidayah ilmu agama, yang mana sebelumnya dia berada di dalam berbagai penyimpangan, berada di dalam lubang kesyirikan, kebidahan dan kemaksiatan. Maka setelah Nabi SAW datang berdakwah selama 23 tahun, maka di awal-awal dakwah Nabi SAW mendapatkan berbagai penentangan, peperangan dan berbagai tuduhan terhadap beliau karena kaum musyrikin selama ini yang telah beribadah sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan dari orang tua mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka, mulai terusik dengan dakwah Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Nabi SAW mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan. Nabi mengajak mereka untuk beribadah sesuai mengikuti tuntunan agama, bukan tuntunan adat istiadat setempat. Nabi SAW mulai menerangkan halal dan haram, muamalah yang halal, muamalah yang haram, dan seterusnya. Maka yang tadinya Nabi SAW orang yang paling jujur di tengah-tengah mereka, orang yang paling mulia, sekarang menjadi sahir majnun. Mereka panggil tukang sihir yang gila. Terkadang mereka memanggilnya ya syair majnun, ahli syair yang gila. Berbagai tuduhan dan berbagai provokasi mereka utarakan kepada Nabi kita SAW. Kemudian ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, juga di antara hal yang perlu kita yakini bahwa agama kita adalah agama yang telah sempurna. Tidaklah Nabi kita SAW diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala melainkan agama ini telah sempurna. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridhai Islam ini sebagai satu-satunya agama untuk kalian. Dalam Sahihul Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menerangkan bahwa ketika ayat ini turun, Umar berada dan mendengarnya. Saya tahu kapan turun, di mana turun, dan bagaimana kondisi Nabi SAW di saat ayat ini turun. Ayat ini turun di Haji Wada'. Wada' itu artinya perpisahan. Karena tidak lama setelah haji Nabi kita SAW diwafatkan oleh Allah. Ayat ini turun di Haji Wada'. Dan Nabi SAW sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita SAW diwafatkan oleh Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menukilkan beberapa riwayat dari beberapa sahabat Nabi yang menyatakan bahwa setelah ayat ini turun tidak ada lagi pembahasan halal dan haram sampai Nabi kita SAW diwafatkan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Hari apa? Hari Jumat, hari Arafah, ba'dal asar di Haji Wada.
80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Dan setelah ayat ini turun, tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Ini menerangkan kepada kita bahwa agama kita ini adalah agama yang sempurna. Sehingga ketika ada seorang Yahudi datang kepada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Allamakumun nabiyyukum kulla syai'in hatta khira'ah." Apakah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sehingga dia mengajarkan kalian sampai-sampai dia mengajarkan kalian adab buang hajat? Maka sahabat tersebut menjawab, "Na'am." Dia telah mengajarkan kami perkara agama, segala perkara. Sampai-sampai dia mengajarkan kepada kami, memberikan tuntunan bagaimana kami buang hajat. Dia melarang kami menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, dan agar kami tidak beristijmar kurang dari 3 batu. Ini menerangkan kepada kita akan kesempurnaan agama kita. Masalah buang hajat saja, yang akan kita buang adalah benda najis. Rupanya ada tuntunan khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada bimbingan dalam agama ini. Yang andai kata hal itu tidak ada pembahasannya dalam agama ini, kemudian ada orang yang memberikan tuntunan untuk kita agar kita tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat ketika buang hajat, mungkin kita akan memvonis ini orang terlalu kaku. Ya kan? Terlalu kaku, terlalu perhatian sama orang lain. Orang lain buang hajat aja dia berikan bimbingannya. Mungkin kita akan berkata demikian andai kata pembahasan tersebut tidak datang dalam agama kita. Karena kita menganggap itu pembahasan yang kecil. Masa sampai segitunya pembahasan dalam Islam? Sampai segitunya dibahas dalam agama ini. Orang buang hajat aja diatur, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Karena kita menganggap itu masalah sepele. Rupanya dalam agama kita itu dibahas. Menerangkan kepada kita bahwa agama kita ini sangat sempurna. Buang hajat saja dituntun oleh agama kita. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Diberikan tuntunan zikir khusus, zikir masuk WC, ada zikir khusus, keluar WC ada zikir khusus. Ya. Keluar demikian juga ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri kita, ada tuntunan zikir khusus yang tidak boleh kita gantikan dengan zikir lain. Ya. Dan seterusnya. Menunjukkan kepada kita agama ini sudah sempurna. 20 tahun Nabi berdakwah, tidaklah diwafatkan oleh Allah melainkan agama ini telah sempurna. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika beliau membawakan ayat ini dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, dan juga di dalam kitab Al-Lalikai Asy-Syari'ah Al-Ajuri dan Al-Lalikai Syarah I'tiqadi Ahli Sunnah. Kata Imam Malik, "Man ibtada'a fi dinillah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang melakukan ibadah baru dalam agama ini tanpa dasar hukum dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, secara tidak langsung dia menuduh bahwa Nabi belum menyampaikan keseluruhan agama ini. Buktinya masih ada sebuah ibadah yang Nabi belum menyampaikannya. Berarti bisa jadi Nabi berkhianat atau bisa jadi Nabi lupa. Kedua-duanya tidak mungkin. Karena Allah telah menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Kalau masih ada tiba-tiba ada sebuah ibadah yang belum pernah ada di masa Nabi, berarti nggak layak dong Allah menyatakan hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Buktinya ada perkara agama yang manusia mengetahui itu baik, tapi Islam belum menyampaikannya. Maka secara tidak langsung dia menentang ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Dan kalau kita memperhatikan isi agama ini, demi Allah, jangankan hal yang sunnah, mungkin yang wajib saja kita nggak mampu melakukannya secara sempurna. Betul jemaah. Betapa banyak perintah dalam agama ini dan betapa banyak larangan dalam agama ini. Belum lagi ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Sebagai contoh misalkan ibadah zikir saja.
Seringkali terluput oleh kita zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi. 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Ada zikir keluar rumah, ada zikir naik kendaraan, ada zikir ketika melihat orang sedang dapat musibah. Zikir apa yang kita baca? Itu ada tuntunannya itu khusus. Zikir ketika turun hujan, zikir ketika angin datang. Kemudian zikir keluar masuk WC, zikir keluar masuk masjid, zikir setelah salat 5 waktu, zikir pagi dan petang, zikir mau tidur, bahkan zikir hendak tidur, menjelang tidur itu tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah salat 5 waktu. Zikir bangun tidur, zikir ketika kita mendengar gonggongan anjing di sepertiga akhir malam. Ada zikir khusus. Ada zikir yang dianjurkan oleh Nabi ketika kita mendengar suara ayam atau suara himar, keledai di sepertiga akhir malam. Zikir ketika kita bangun di sepertiga akhir malam. Zikir setelah salat witir. Zikir ketika mendengar petir. Zikir ketika melihat buah-buahan matang. Zikir ketika kita ingin menghadap dengan seorang yang kita takuti. Zikir masuk suatu desa. Zikir keluar safar, zikir naik kendaraan ketika safar. Nah, sangat banyak. Zikir pulang safar, zikir ketika kita berada di dalam safar dan berada di waktu sahur dan kita dalam safar, ada zikir khusus. Itu sebagian contoh saja. Ini seringkali kita meninggalkannya. Jadi apabila sesuatu yang telah ada dalam agama ini itu saja belum mampu kita lakukan secara sempurna, maka untuk apa kita mencari-cari pekerjaan baru, ya kan? Ngapain cari-cari yang baru, buat hal yang baru yang sama sekali tidak ada tuntunan dalam agama ini. Sungguh benar yang Allah firmankan tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum ma farrathna fil kitabi min syai', kata Allah dalam surat Al-An'am. Tidak ada yang terluput, yang tersisa penyampaian dalam agama ini, dalam Al-Quran ini, semua telah diterangkan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ibtabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kalau kalian jujur beragama, ikuti saja apa yang telah dibawa oleh Rasulullah selama 23 tahun ini, yang berisi wajib yang harus dilakukan, berisi haram yang harus ditinggalkan, hal yang sunnah yang beliau anjurkan, hal yang makruh yang dianjurkan untuk ditinggalkan, hal yang mubah. Ini saja nggak mampu kita terapkan. Kalau kalian ingin beragama, ikuti saja, nggak usah buat perkara-perkara baru. Faqad kufitum, apa yang telah ditinggalkan untuk kalian oleh Nabi dan para sahabat yang udah cukup sebagai modal untuk masuk surga. Udah cukup. Ingin mencari lebih, kita akan sesat, karena tidak mungkin jalan kita lebih baik daripada jalan Rasulullah SAW. Poin yang keempat, poin keberapa? Nulis nggak? Poin keberapa? Keempat, baik. Poin yang keempat, yang perlu kita pahami bahwa agama kita adalah agama yang menuntut agar kita memprioritaskan kualitas bukan kuantitas. Kualitas bukan kuantitas. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Demikian juga Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi, inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ahsanu, Allah katakan. Ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Siapa yang paling bagus amalannya? Allah tidak menyatakan siapa yang paling banyak amalannya. Allah menyatakan ahsanu, siapa yang paling bagus amalannya, bukan siapa yang paling banyak, bukan siapa yang paling semangat, siapa yang paling capek. Enggak. Tetapi ayyukum ahsan, isim tafdhil dari kata hasan. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, bukan siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, siapa yang paling ekstrim, bukan.
Siapa yang paling serius, siapa yang paling sungguh-sungguh, siapa yang paling capek? Enggak. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus di antara kalian amalannya? Apa maksudnya? Diterangkan oleh seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Fudail bin Iyadh rahimahullah. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir pada ayat ini dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Fudail bin Iyadh menerangkan bahwa ini maksud dengan firman Allah ayyukum ahsanu amala adalah akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas ketika beribadah dan siapa yang paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka banyak ayat dan hadis menerangkan kepada kita dua syarat ini. Di antara ayat adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Mukhlishina lahud-din. Ad-din dalam bahasa Al-Qur'an memiliki banyak makna. Di antara makna ad-din adalah al-amal. Ay mukhlishina lahul amal. Maliki yaumiddin. Ya, maliki yaum jaza. Nah, agar mereka mengikhlaskan agama tersebut. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadahlah engkau kepada Allah dengan ikhlas. Dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia melakukan amal saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya tersebut dengan siapapun. Ayat menerangkan kepada kita pentingnya ikhlas. Ayat yang lainnya adalah firman Allah dalam surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu faja'alnahu haba'an mansura." Pada hari kiamat kami kumpulkan seluruh ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Kata para ulama, karena dia tidak ikhlas. Karena dia tidak ikhlas ketika melakukannya. Dalil yang menerangkan kepada kita syarat yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Bukhari Muslim bunyinya, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kami. Ingat ya, dalam agama ini jangan bersilat lidah, karena sebagian orang ketika kita membahas pembahasan yang seperti ini, dia menyatakan, "Ya udah lu pergi haji naik onta aja, nggak usah naik pesawat lagi." Ini nggak nyambung namanya. Ya, ini jaka sembung di siang bolong. Ya, ini nggak nyambung, ini konyol. Ya udah lu nggak usah pakai mobil lagi, naik onta aja sehari-hari. Sana pakai sorban aja, nggak usah pakai yang lain, nggak usah naik pesawat. Ini nggak nyambung namanya. Kita bicara hadis Nabi berbicara apa? Masalah agama. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami, urusan Nabi, agama atau dunia? Agama. Ya. Dalam masalah agama, dia cetuskan ritual ibadah yang sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi. Tidak ada di masa Nabi. Sedangkan faktornya ada di masa beliau, tujuan melakukannya ada di masa beliau, dan tidak ada penghalangnya, tetapi Nabi tetap tidak pernah melakukannya. Maka kata Nabi, "Fahwarat," maka amalan tersebut tertolak. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW para ulama dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi as-sababiyah, sebabnya harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Harus ada dalilnya. Contohnya misalkan kita masuk masjid, salat 2 rakaat sebelum duduk. Apa sebabnya? Sebabnya ada dalil, adalah masuk masjid. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Kita melakukan salat 2 rakaat di sini sebabnya masuk
masjid. Ada orang lain tiba-tiba sebelum mau masuk rumah dia salat dulu 2 rakaat. Alasannya sebabnya masuk rumah. Kita bilang apa dalilnya? Yang tadi kita salat 2 rakaat sebabnya masuk masjid, ada dalilnya karena sebabnya masuk masjid. Sekarang kamu mau salat 2 rakaat sebelum duduk karena sebabnya masuk rumah. Apa dalilnya? Bahwa kita hendaknya salat 2 rakaat sebabnya masuk rumah. Kalau nggak ada dalilnya berarti tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini yang pertama, harus sesuai dari sisi asbabiyah, sebabnya. Yang kedua al-kaifiyah, caranya. Ini jelas ya, contohnya banyak. Caranya harus sesuai dengan cara yang disampaikan oleh Nabi. Jangan sampai dia salat dengan cara yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mungkin ada yang bertanya, lah kita semua kan nggak pernah lihat salat Nabi. Ini juga terkadang pertanyaan yang kurang tepat. Ya maksudnya, nah kita nggak melihatnya, tetapi para sahabat nggak melihatnya. Dan mereka telah meriwayatkan hadis-hadis Nabi kepada murid-murid mereka kepada murid-murid mereka. Kemudian datang ulama dari murid-murid mereka menulis dalam buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, dan Allah menjaga yang sampai hari ini masih ada, dan insya Allah sampai hari kiamat akan tetap ada. Karena Allah telah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang telah menurunkan agama ini dan kamilah yang akan menjaganya. Kata Imam Syafi'i, hadis yang keluar dari mulut Nabi selama beliau berdakwah 23 tahun sampai hari kiamat tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Paham ya? Hadis yang keluar dari mulut Nabi selama beliau berdakwah 23 tahun sampai hari kiamat itu nggak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Setiap kali ada orang yang buat hadis palsu, maka Allah bongkar dia. Allah singkap dia. Allah ciptakan ulama-ulama cerdas yang bisa membongkar ya kedustaannya, membongkar kebid'ahannya, membongkar kesesatannya untuk memurnikan agama ini. Setiap kali ada rawi yang dhaif, kata Ali bin al-Madini, andai kata ada orang di waktu sepertiga akhir malam dia buat hadis palsu, tidaklah manusia datang pagi hari terbit matahari, melainkan manusia sudah bisa memvonis dia ini adalah pemalsu hadis Nabi. Dengan Allah ciptakan para ulama yang ahli hadis. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, hadis Nabi itu selama 23 tahun beliau sabdakan itu sampai hari kiamat enggak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Nah. Dan Allah menciptakan para ulama yang menjaga hadis-hadis beliau. Nah, ya. Maka sampai di mana tadi pembahasan kita kalau lari ke sini? Ahsan, harus sesuai dari sisi al-kaifiyah, caranya. Nah, yang ketiga al-makaniyah, dari sisi tempatnya. Haji tempatnya di Mekah, jangan sampai dia haji di Indonesia. Karena udah Islam Nusantara misalkan, udahlah kita hajinya di Indonesia aja, ke Islam Nusantara, ngapain ke Arab? No Arab. Ya, kita nggak menerima Arabilisasi, ya udah haji aja di Indonesia, kan Islam Nusantara. Baik. Yang keempat dari sisi az-zamaniyah, waktunya harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh agama seperti salat 5 waktu, haji dan umrah, ya. Ada waktu-waktunya. Ini keempat, apa yang kelima udah? Tadi sababiyah, al-kaifiyah, al-kaifiyah, az-zamaniyah, al-makaniyah. Yang kelima al-adadiyah, jumlahnya. Harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam agama. Seperti jumlah rakaat salat, ya, dan seterusnya. Ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah menerangkan prinsip-prinsip beragama agar kita berada di jalur ini. Maka di sana ada ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya, agar kita tidak keluar dari jalur ini. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-A'raf ayat ketiga, ya. Allah berfirman atau ayat kelima, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yang Allah turunkan kepada kita adalah Al-Qur'an. Kemudian Nabi SAW yang menerangkan isi Al-Qur'an, litubayyana lahum ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, agar engkau menerangkan isi Al-Quran kepada mereka dan agar mereka berfikir.
Dan janganlah mereka mengikuti selainnya, menjadikan selain Al-Quran, selain hadis Nabi sebagai petunjuk, sebagai yang menuntun mereka. Amat sedikit di antara kalian yang mau mengingat kata Allah Jalla wa'ala. Di dalam surat dalam surat An-Nisa Allah berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Maka apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya tentunya. Para tabi'in, tabi'in, 3 generasi yang telah direkomendasikan oleh Nabi SAW. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Andai kata ada orang yang berselisih, ya, yang ini berpendapat bagus, yang ini berpendapat tidak bagus, yang ini menyatakan demikian, yang itu menyatakan beda lagi, maka solusinya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Buka Al-Quran bersama tafsirnya, buka hadis-hadis Nabi bersama syarah-syarahnya. Ya. Ada yang berpendapat setelah sholat 5 waktu zikirnya dengan suara yang keras, salawatan, Al-Fatihah, ada dengan cara yang lainnya. Maka buktikan mana yang benar. Yang baca Al-Fatihah, yang salawatan, mana dalilnya? Dari hadis-hadis Nabi. Yang membaca astagfirullah sebanyak 3 kali dan seterusnya, sebutkan mana dalil-dalilnya, mana yang sesuai, mana yang dibangun di atas dalil Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka itulah yang benar. Nah, maka selesailah perselisihan. Maka manusia akan bersatu, tidak akan pernah pecah, tidak akan pernah berselisih. Tapi kalau alasannya kita kembalikan kepada ucapan tokoh tertentu, tokoh kami di sini berkata demikian, orang lain juga bisa menjawab tokoh kami tidak demikian. Kalau kita berkata kebiasaan masyarakat kami di tempat ini sudah seperti ini, orang lain juga bisa menjawab kebiasaan masyarakat di tempat kami tidak demikian. Mayoritas orang kami demikian, orang lain juga bisa menjawab mayoritas orang di tempat kami tidak demikian. Sehingga nggak akan ada titik temu. Tapi kalau sudah dikatakan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, ini adalah sumber Islam, sumber hukum Islam yang sifatnya universal. Al-Quran universal, hadis universal, pemahaman para sahabat Nabi juga universal. Tidak mungkin ada yang lebih bagus dari itu. Tidak akan mungkin ada yang lebih sempurna daripada itu. Maka benar para ulama menyatakan as-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq. Kalau seorang beragama mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, pasti mereka akan bersatu, tidak akan pernah berpecah belah. Tapi bid'ah itulah yang akan memecah belah. Misalkan beribadah sesuai dengan selera masing-masing, ya, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, maka otomatis akan beraneka ragam. Jangankan sebagian tempat, sebagian masjid zikir setelah sholat 5 waktunya itu berbeda lagi dengan tingkat kabupaten. Yang ini zuhurnya pendek bacaan zikirnya, yang satu lagi agak panjang, satu lagi bacanya berbeda lagi, yang ini beda lagi, yang ini langsung salawatan, yang ini enggak langsung salawatan tapi Al-Fatihah dulu dan seterusnya, yang ini langsung berdoa zikir jamaah dan seterusnya, beraneka ragam. Tapi kalau mau dijadikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sebagai sumber hukum, sebagai petunjuk kita dalam beragama, apa yang kita ketahui dari zikir Nabi itulah yang kita lakukan, dan itu menjadi prinsip kita. Kemanapun kita pergi, kita akan melihat zikir yang sama setelah salat 5 waktu. Karena Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi universal, tidak hanya berlaku untuk orang Arab, dia berlaku untuk seluruh orang yang menganut agama Islam. Nah, kemudian Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam Surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu jamnya pas ya? Jam 4. Nah. Dan barang siapa yang mengambil jalan selain jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman ketika ayat ini turun tidak ada lain selain para sahabat Nabi. Setelah jelas baginya petunjuk, maka akan kami palingkan dia kemanapun ia berpaling. Dan pada hari kiamat kami akan seret dia ke dalam neraka Jahannam. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab."
apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian, maka ambillah. Apa yang boleh bawa? Yang boleh bawa agama Allah yang berisi 5 hukum, wajib, ya, mustahab, haram, makruh dan halal, baik dalam masalah akidah, ibadah ataukah muamalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang olehnya tinggalkan. Nanti akan saya sebutkan di poin berikutnya sisi pendalilan sebagian orang untuk membenarkan adanya bid'ah hasanah. Mereka membantah ayat ini. Nanti saya sebutkan sisi pendalilan sebagian orang dan bagaimana pelurusannya. Ya, wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat keras akan siksaannya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka apabila mereka beriman, beragama sebagaimana kalian beriman. Kalian ketika ayat ini turun, tidak ada lain selain para sahabat Nabi SAW. Hanya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saat itu. Faqad ihtadaw, niscaya mereka akan berada di atas hidayah. Tetapi kalau mereka berpaling, maka mereka akan berada di dalam kecelakaan, kesesatan. Fasayakfikahumullah, Allah yang akan menjagamu dari manusia. Wa huwas samiul alim, dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu dalam beragama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah syaratkan apa? Mengikuti mereka, bukan buat pemikiran sendiri, bukan buat ibadah sesuai dengan selera masing-masing. Wattaba'u alladziina taba'uuhum, dan orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat Nabi, mengikuti mereka bi ihsan, dengan kebaikan. Menerangkan kepada kita bahwa prinsip beragama adalah mengikuti pemahaman para sahabat Nabi dalam mengikuti Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis bukanlah kitab yang multi tafsir. Al-Quran adalah kitab yang telah ditentukan bagaimana kita dalam memahaminya, telah disebutkan referensi kita dalam memahaminya. Bukan kitab yang multi tafsir, setiap orang boleh menafsirkannya sesuai dengan kepentingan pribadi masing-masing, sesuai dengan kepentingan partai politiknya, sesuai dengan kepentingan ormasnya, sesuai dengan selera masing-masing. Bukan, Al-Quran bukan kitab multi tafsir. Nah, Allah Jalla wa Ala menyatakan, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Yang menerangkan kepada kita kewajiban kita dalam agama adalah mengikuti jejaknya mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu siapa? Para sahabat beliau. Kemudian yang datang setelah mereka siapa? Tabi'in, murid-murid mereka. Kemudian yang datang setelah mereka tabi'in. Ini 3 generasi emas. Dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda semana dengan ini tetapi dengan lafaz yang berbeda. Nabi menyatakan, yu'khadul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum wa mimman sami'ahu mimman sami'ahu minkum. Sesungguhnya agama ini diambil dari kalian. Ini menerangkan sanad dalam ilmu agama, rantaian pendidikan agama. Agama ini diambil dari kalian, diambil dari orang yang telah mendengarnya langsung dari kalian. Para siapa? Tabi'in, murid-murid mereka. Kemudian diambil dari orang-orang yang telah mendengarnya, dari orang-orang yang telah mendengarnya dari kalian. Tabi'in. Recommended dari Nabi SAW untuk 3 generasi ini. Mendatang setelah mereka, murid-murid mereka riwayatkan. Maka Imam Malik menulis kitab Muwatta, mengumpulkan puluhan ribu hadis Nabi. Datang Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um, menerangkan bab fikih. Beliau menulis kitab Ar-Risalah, prinsip dalam agama, beberapa kaidah dalam ilmu hadis, beberapa kaidah dalam tafsir, ya, kaidah-kaidah fikih, ya. Beliau terangkan di sana. Dan seterusnya, ya, ulama-ulama yang datang setelah mereka. Nah, ini sebagian ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita bahwa prinsip beragama mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf.
Ketika dikatakan pemahaman salaf, maksudnya adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in yang telah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kalimat salaf itu agak sensitif. Bahkan di dunia dakwah kalimat salafi itu diidentikan dengan dakwah yang radikal, dakwah yang ekstrim, dakwah yang telah mengkamplingkan surga, yang telah menyempitkan surga yang sangat luas. Ini maka kalau saya ingin menanggapi ini dari satu sisi memang dimaklumi kalau ada orang yang berkata demikian. Kenapa? Karena memang tidak dipungkiri di sana ada dakwah yang ekstrem, yang radikal, dan mereka mengaku salaf seperti ISIS, Al-Qaeda. Mereka mengaku salaf. Tapi kalau kita mengikuti bahasa agama itu adalah mereka adalah kaum khawarij dalam bahasa agama. Ya, yang Nabi katakan tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihum yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Kaum khawarij itu ahli salat, ahli ibadah. Beliau berkata kepada para sahabatnya, Masya Allah, nikmat di sini ya. 5 menit sekali bisa lihat pesawat. Jadi kalau weekend nggak perlu keluar jauh-jauh ya, anak-anaknya bawa ke belakang aja lihat pesawat. Masya Allah. Baik ya, sampai mana tadi pembahasan kita? Cepat kali jawab ya, sengaja netes. Baik ya, Nabi berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, kalian akan merendahkan salat kalian kalau melihat salatnya ahli khawarij, orang khawarij. Kalian akan merendahkan puasa kalian kalau kalian melihat puasa mereka. Mereka ahli Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya mereka tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Nabi, sehingga mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan mereka mengharap surga kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam. Ahli ibadah, mereka berjenggot juga, mereka celana cingkrang juga, mereka salat 5 waktu berjamaah, ahli tahajud, ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran. Bahkan Abdurrahman bin Muljam itu seorang yang ahli ibadah. Ketika dieksekusi oleh pemerintah penguasa sama masa itu, dia berzikir kepada Allah. Potong tangannya, dia masih berzikir, tidak menjerit sedikit pun. Ya. Dicongkel matanya, dia tidak menjerit sedikit pun, masih berzikir subhanallah la ilaha illallah. Ketika lidahnya yang mau dipotong, baru dah dia menjerit. Maka si Al-Gojo berkata, kenapa baru sekarang kamu menjerit? Dia pun menjawab, kalau lidah saya sudah dipotong, saya tidak bisa lagi berzikir. Kalau kita ingin menggunakan perasaan, maka sungguh kita tidak akan sanggup menyatakan orang ini sesat, ya kan? Tetapi kalau kita ingin menilai dia dengan agama, kita akan memvonis dia sesat. Kenapa? Karena tidak mungkin dia lebih benar daripada Ali bin Abi Thalib. Dia telah membunuh Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun, menantu Nabi sekaligus putra paman kandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Nah, baik. Antum, poin apa yang sedang kita bahas? Kok bisa menyentuh khawarij? Ini konsekuensi duduk di depan. Hah? Kita sedang poin ke-6 tadi. Apa poinnya? Hah? Kok bisa lari ke khawarij? Apa poin yang sedang kita bahas? Pemahaman. Maksudnya? Apa itu? Kok bisa lari ke khawarij? Itu dari awal pun udah kayak itu pembahasannya. Antum? Bukan itu. Yang terakhir tadi apa? Masya Allah, betul-betul dapat sakinah antum. Nazalat alaihim sakinah, kata Nabi. Orang yang berada di majlis ilmu agama, turun kepada mereka ketenangan, betul-betul tenang sampai lupa isi kajian. Antum, barakallahu fikum. Ahsan. Kita tadi poin yang sedang kita bahas bahwa beragama mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang disebut dengan kalimat salaf. Kemudian kita sentuh bahwa kalimat salafi terkadang terdengar sensitif, diidentikan dengan kaum radikal, ekstrem, kaku dan semisal dengannya. Maka saya bilang kalau kita ingin menanggapinya, maka yang pertama
kita bisa memakluminya. Karena memang tidak dipungkiri ada orang-orang yang mereka berpenampilan sunnah tetapi memiliki paham radikal seperti ISIS tadi, Al-Qaeda. Kalau kita ikuti bahasa hadis, kaum Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan, yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, yang mereka memiliki pemahaman bahwa orang pelaku dosa besar, muslim pelaku dosa besar, kafir, murtad. Mereka punya pemahaman bolehnya memberontak kepada penguasa yang sah dengan alasan dia zalim. Ini paham Khawarij namanya. Dan mereka menamakan dirinya juga salaf. ISIS, Al-Qaeda menamakan dirinya salafi. Sehingga dari satu sisi memang kita maklumi jika ada orang yang terkadang sensitif ketika mendengar nama salaf, karena memang ada kenyataan di lapangan orang-orang yang mengaku mengikuti salaf tetapi mereka kaku, radikal, ekstrim. Itu nggak bisa kita pungkiri. Itu telah ada semenjak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mati terbunuh. Itu sudah mulai ada. Itu sudah keluar pemahaman Khawarij. Korban Khawarij yang pertama kali dari sisi darah adalah Utsman bin Affan, yang sedang khutbah Jumat ditarik, ditusuk pahanya. Kemudian beliau diboikot sekian puluh hari di rumahnya, nggak boleh keluar. Kemudian beliau sedang baca Al-Quran, mereka tusuk berulang kali dengan pedang. Dan mereka ahli sholat 5 waktu berjamaah, mereka ahli sholat tahajud, dan mereka penghafal Al-Quran. Ya. Yang kedua, tanggapan kita terhadap anggapan yang seperti itu, ini seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab, al-jahlu bi syai' la aduwullah, karena tak kenal ya akhirnya membenci. Kalau dalam bahasa Arab, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Kalimat salaf itu bukan kalimat baru. Dia adalah kalimat yang syar'i. Yang pertama kali menggunakan kalimat salaf adalah Al-Qur'an. Ya, kalimat salaf itu ada dari sisi etimologi, sesuatu yang telah lampau, itu arti salaf. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Kalau dia sudah bertobat dari dosa riba, maka harta-harta salaf dia, maksudnya harta-harta terdahulu dia, itu boleh diambil dan urusannya kepada Allah. Kata salaf berarti ada dalam Al-Quran penggunaannya. Secara etimologi arti salaf sesuatu yang terdahulu. Dan Nabi yang pertama kali menggunakannya ketika beliau melihat Fatimah menangis setelah tahu bahwa Nabi akan diwafatkan, maka Nabi berkata, ana khairus salafi laki, aku sebaik-baik salaf untuk kamu, sebaik-baik pendahulu. Kan yang dimaksud dengan salaf adalah orang yang terdahulu. Salafi artinya orang yang berusaha mengikuti orang-orang yang terdahulu, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Benar tidaknya dia salafi, ya amalan dia hari yang membuktikan itu benar ataukah tidak, tingkah lakunya, ibadahnya, akidahnya, ya itu yang akan membuktikan dia benar nggak ikut salaf. Individu yang mengaku salafi, ada yang benar, ada yang salah, sehingga nggak boleh dia tersinggung kalau dikatakan salah, karena yang divonis individu kamu, bukan pemahaman salaf. Jelas ya? Di mana salaf? 6. Baik. Kemudian poin berikutnya dari pembahasan kita hari ini, poin keberapa sudah? Poin berikutnya paling aman sudah. Poin berikutnya paling aman kan? Baik. Poin berikutnya, seorang ulama di masa tabi'in yang bernama Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal dalam kitabnya, dan juga oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau menyatakan, alaika bil athar wa in tarakaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuha. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, sekalipun manusia akan meninggalkan kamu. Dan jauhilah olehmu dakwah yang isinya adalah ra'yu, pendapat manusia, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, wa in zakhrafuha, sekalipun nampaknya indah. Misalkan dalam belajar ilmu agama, dia dapat seorang guru, misalkan sebuah majelis isinya Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat Nabi, menukilkan ucapan para ulama, 4 madhab jelas ilmiahnya, maka hendaknya dia berpegang teguh, semangat mengikutinya, walaupun yang menghadirinya mungkin hanya 1 atau 2 orang. Tetapi sebaliknya, apabila ada sebuah majelis yang menghadirinya puluhan ribu, ratusan ribu, tetapi tidak didasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi,
bertentangan dengan akidah 4 imam mazhab, maka kata pesan oleh Imam Auza'i, tinggalkan walaupun itu sangat indah. Walaupun orang tersebut pandai berorasi, saking hebatnya dia dalam berorasi, nasi yang sudah basi bisa berasap kembali, tetap tinggalkan. Kalau bukan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Ini wasiat Al-Imam Al-Auza'i. Ini menerangkan kepada kita, mereka benar-benar memahami beberapa ayat Al-Quran yang telah kita sebutkan di awal kajian tadi, bahwa agama Islam agama yang mementingkan kualitas, bukan mementingkan kuantitas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsarukum amala. Yang paling bagus amalan, yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi, kata Fudail bin Iyad. Allah tidak menyatakan ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak. Poin berikutnya, bahwa Allah Jalla wa Ala tidak pernah menjadikan mayoritas itu sebagai standarisasi kebenaran. Sebagaimana Allah tidak pernah menjadikan minoritas itu sebagai bukti kesesatan. Bahkan yang ada, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia dalam beragama, pasti mereka akan menyesatkan engkau dari agama Allah. Ini firman Allah dalam surat Al-An'am. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Akan tetapi mayoritas manusia itu tidak mengetahui kebenaran sehingga mereka berpaling. Allah juga berfirman dan masih dalam surat Al-An'am, walakinna aktsarahum lil haqqi karihun. Tetapi sifat mayoritas manusia itu memang tidak suka yang namanya kebenaran. Dan itu fakta, jemaah. Sekarang nggak usah dalam masalah agama saya, dalam masalah dunia saja, kebenaran itu nggak suka tidak disukai oleh mayoritas manusia. Contohnya misalkan kita jujur aja lah, ya, di sebuah instansi ada seorang di bagian keuangan, dia jujur, benar-benar jujur, amanah, nggak mau sembarangan dalam tanda tangan. Diperintahkan oleh atasan, kau geser dikit, kau tulis, kau ini ustadz atau pekerja nih? Kalau mau ustadz, kamu ke masjid aja dah. Kalau dia jujur begitu kan, betul nggak? Terganggu seluruh kantor kalau dia jujur, ya, seluruh karyawan di instansinya terganggu karena dia terlalu jujur dan dia di bagian keuangan. Banyak yang terusik, ya. Demikian juga kalau dia di bagian suatu instansi yang kerjanya memeriksa instansi-instansi lain dari sisi keuangan yang telah mereka pakai. Pasti kalau dia jujur bermasalah. Jujur saja kita, nggak usah jadi munafik. Kalau dia jujur, ya, dia akan periksa habis-habisan ini pejabat misalkan. Ini pejabat akan marah, telepon atasan dia, maka dia akan tarik. Atau dikatakan oleh atasannya, kau tutup mata kamu dari bekeras itu, nggak bisa. Udah, mau gimana lagi? Atasan udah bilang kayak gitu, ya. Banyak melanggar, geser, betul nggak? Atau atasannya amanah juga, sportif juga, maka ini pejabat akan telepon yang lebih tinggi lagi, nggak dicopot jabatannya, dibasih bangku luas, alias bangku panjang, ya, bangku panjang dia. Itu dalam masalah dunia. Ketika kita nggak siap melakukan manipulasi di struktur itu, misalkan pengadaan 30 komputer, suruh tulis 30, tapi yang dibeli hanya 25. Orang ini nggak mau. Jangan sama saya itu, ente jualan nasi aja, nasi goreng. Ada orang dari suatu instansi beli nasi goreng, dia minta bon kosong. Ente nggak kasih, marah-marah. Atau dia minta tulis, Pak, 150 bungkus, padahal dia beli 100 bungkus. Nggak mau tulis, marah dia. Padahal nasi kita, bukan nasi dia, kok dia pula ngatur kita, warung-warung kita, ya kan? Itu dalam masalah dunia, manusia udah kayak gitu. Sifat manusia nggak suka yang namanya kebenaran, nggak suka.
Sifat manusia itu terbawa dalam urusan agama. Maka Allah katakan walakinna aktsarahum lil haqqi karihun. Dalam surat Al-Anbiya, kebanyakan manusia memang tidak suka yang namanya kebenaran. Dalam surat Az-Zukhruf walakinna aktsarakum dengan dhamir khitab lil haqqi karihun. Terbawa. Makanya kita orang-orang mukmin dituntut oleh Allah untuk tunduk kepada agama. Apakah kita mampu atau tidak mampu melakukannya, suka atau tidak suka, tetap kita lakukan. Yang pertama kali adalah sami'na wa ta'na terlebih dahulu. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa tapihna. Ya, tetapi sami'na wa ata'na. Seringnya kita sami'na wa tapihna. Tapi berarti sami'na wa tapihna. Masak siaran berarti sami'na wa masakna. Bukan sami'na wa tapihna, bukan pula sami'na wa masakna, tetapi sami'na wa ta'na. Orang yang prinsip beragama seperti ini, kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan bahagia dunia akhirat. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin. Dalam surat Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan barang siapa, dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila sudah ada ketentuan tertentu dari Allah dan Rasulnya, dia memiliki pilihan lain selain dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Sudah jelas-jelas petunjuk Nabi, zikir dari Nabi setelah salat 5 waktu. Sudah jelas konteks zikir yang Nabi baca setelah salat 5 waktu. Ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i. Dia pilih lain, Al-Fatihah ajalah, salawatan kan baik, kan bagus. Berarti apa? Dia punya pilihan lain selain ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau dia mukmin tak pantas seperti itu, kata Allah. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah memiliki pilihan lain setelah ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini menerangkan kepada kita beberapa prinsip. Yang pertama, bahwa apabila sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya dalam sebuah perkara, maka hendaknya kita mengambilnya, tidak membuat pilihan lain. Oh, masalah kita belum mampu melakukannya, banyak-banyak istighfarlah dan bersyukur kalau ada orang lain yang sudah melakukannya, dan kasih motivasi buat mereka agar istiqamah di atasnya. Ya, jangan kita berkilah-kilah, berhilah-hilah, kita kelek-kelek agama Allah, yang enggak benar menjadi benar, yang benar menjadi enggak benar. Untuk menutupi kesalahan yang sedang kita lakukan, kita harus sportif. Ini prinsip yang pertama dari ayat ini. Yang kedua, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa sesuatu itu dikatakan sesat apabila bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Itulah standarisasi kesesatan. Tidak boleh kita bermudah-mudahan memvonis orang lain sesat hanya dikarenakan amalannya itu menurut kita asing. Pada kita asingnya itu karena kita belum mengetahui yang sesungguhnya, atau karena kita melihat ibadah mereka, cara dia beragama menyelisih mayoritas masyarakat di tempat kita, di negara kita, dan seterusnya. Karena tadi telah kita dengarkan beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita bahayanya mengikuti mayoritas dalam beragama. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Walaupun engkau bersungguh-sungguh menyampaikan agama ini wahai Nabi Muhammad, kebanyakan manusia itu tidak beriman dengan benar. Dalam surat Yusuf. Ini standarisasi kesesatan. Tidak boleh seorang menyatakan ini sesat karena misalkan terkadang ada vonis ini sesat karena bertentangan dengan akidah aswaja misalkan. Ya. Sekarang kita bahas dulu akidah menurut Al-Quran dan hadis dalam masalah ini apa? Tentukan dulu. Dalam masalah keberadaan Allah menurut Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab. Bahas dulu bagaimana akidahnya tentang keberadaan Allah. Menurut Al-Quran bahas, menurut hadis, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 mazhab. Tentukan dulu. Sudah jelas, berarti yang menyelisihi inilah yang sesat. Bukan malah ini yang disesatkan karena bertentangan dengan akidah mayoritas manusia. Ini sudah terbalik. Memang dunia sekarang sudah terbalik.
Tepatnya bukan dunia yang sudah terbalik, tetapi mindset manusia yang sudah terbalik. Karena dari dulu langit masih di atas dan bumi masih di bawah. Nah, ini prinsip dalam beragama. Kemudian poin berikutnya, poin keberapa sudah nih? Ke-8. Waktu 10 menit lagi. 5 menit lagi. Padahal saya baru setengah pembahasan. Masih ada setengah pembahasan lagi untuk kajian sore ini. Baik, berapa menit ke Masjid Taklim Maghrib, kajian Maghrib? Dari sini berapa menit perjalanannya? Paling lambat, jangan paling cepat. 1 jam. Antum jangan bilang naik motor, ini naik mobil. Berapa lah? 1 jam. Oh, berarti harus selesai sebelum jam 5. Masya Allah. Saya ada setengah pembahasan lagi. Baik, kita press ya. Berarti 1 jam Azan jam 6. Jam 6 Karena kalau di Aceh azan jam 7 kurang 5. Karena tanya sama antum. Jam 6 kurang azan di sini. Baik. Jam 6 kurang 5. Kalau di Aceh jam 6, jam 7 kurang 5. Baik. Ini sebelumnya menerangkan kepada kita bahwa kita sudah berada di zaman dekat dengan hari kiamat. Kenapa? Karena perputaran waktu yang sudah sangat cepat. Kita baru duduk nih. Sudah jam 5. Enggak terasa karena saya yang berbicara, yang terasa antum karena antum yang nyimak. Ya kan? Orang yang duduk lebih terasa biasanya. Ya, orang yang nyimak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba zaman." Hari kiamat itu tidaklah terjadi kecuali telah datang sebuah masa di mana di masa itu perputaran waktu sangat cepat. Fatakunu sanatu kasyahr, 1 tahun berputar seperti 1 bulan. Wa yakunu syahru kal usbu, waktu 1 bulan berputar seperti 1 pekan. Wa yakunul usbu kal yawm, waktu 1 minggu seperti 1 hari. Wa yakunul yawm kas-sa'ah wa takunu sa'ah kahtiraqi sa'fa. 1 hari habisnya seperti waktu yang sangat pendek. Waktu yang sangat pendek habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Baru tadi selesai salat zuhur, udah salat asar, ntar lagi udah mau salat maghrib, ntar lagi udah salat isya. Ya, tiba-tiba udah masuk malam, udah masuk hari lagi. Tiba-tiba udah man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Udah siap. Baik, poin berikutnya adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya di akhir zaman. Ketika telah melihat perpecahan yang luar biasa di tengah-tengah mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibnu Majah dan selain mereka dengan sanad yang sahih dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam 2 kitab beliau Al-Arba'in dan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Nabi menyatakan, barang siapa yang hidup panjang di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat umat Islam ini berpecah belah luar biasa. Yang mengingkari perpecahan itu ada dia mengingkari berita Nabi dan mengingkari fakta dan kenyataan. Fakta dan kenyataan membuktikan umat Islam saat ini berpecah. Umat Islam saat ini beraneka ragam, berselisih dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah dan dalam masalah moral. Berselisih, beraneka ragam, berbeda-beda. Itu fakta dan kenyataan. Dan memang Nabi telah memberitakan, yang hidup panjang setelahku dia akan melihat umat ini banyak berselisih. Mereka berpecah. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan. Kata Nabi, 70 semuanya dalam neraka, hanya 1 yang selamat dari mereka. Siapa mereka? Tidak ada satupun ayat dan hadis yang menyebutkan nama saya dan jamaah sekalian. Nabi hanya menyebutkan prinsip mereka beragama. Nabi tidak menyebutkan nama partai mereka. Nabi tidak menyebutkan EO mana mereka, EO kajian mana. Nabi juga tidak menyebutkan nama ormas mereka. Nabi hanya menyebutkan prinsip mereka dalam beragama. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi.
yaitu mereka yang mengikuti agama yang telah aku lakukan hari ini dan para sahabatku. Mereka tidak melakukan lebih dari itu dalam beragama, tidak mengada-adakan perkara baru dalam agama ini. 72 golongan sesat, satunya dalam surga, 72 ya dalam neraka, tetapi mereka kalau belum batal Islamnya, yang belum batal Islamnya hanya dalam neraka, kemudian dibersihkan dalam neraka, kemudian kembali dimasukkan ke dalam surga. Kalau gitu santai dong Ustaz. Alhamdulillah lah, kalau walaupun masuk neraka nanti kan gak kekal dalam neraka. Satu hari dalam neraka Mas Bro, paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia. Azab yang paling ringan dalam neraka Allah adalah diletakkan 2 bara api di bawah kaki, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Itu yang paling ringannya. Belum lagi kalau dia meminum menanah penghuni neraka. Sehingga jangan sampai terbesit dalam hati kita. Walaupun masuk neraka kan kalau bukan syirik ya nggak akan kekal. Ya nggak apa-apalah, cuma seminggu doang dalam neraka. Jangan. Satu hari aja seperti 1000 tahun di dunia. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan hadis Nabi. Tadi Nabi menyatakan barang siapa yang hidup panjang setelahku maka dia akan mendapatkan umat ini berpecah belah sangat banyak. Apa wasiat Nabi? Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan sunnah khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Gigitlah oleh kalian sunnahku, perjalanan kehidupanku, dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama itulah bid'ah. Sebagian orang langsung panas kupingnya kalau dengar pembahasan bid'ah. Wah, Wahabi ini. Taunya pembahasan bid'ah aja. Iya, akhi. Pak, Bu, yang pertama kali membahas bahaya bid'ah adalah Nabi. Andai kata tidak ada hadis yang memperingatkan tentang bahaya bid'ah, kita nggak akan berani menyatakan itu. Kita bisa murtad agama kita. Kita bisa murtad membuat hadis palsu. Nabi yang pertama kali memperingatkan memperingatkan tentang bidah. Nabilah yang pertama kali mengucapkan, jauhilah oleh kalian setiap perkara baru dalam agama ini. Setiap perkara baru dalam agama ini itulah bidah. Setiap bidah adalah sesat. Setiap sesat adalah tempatnya neraka. Nabi yang berkata demikian. Tugas kita hanya membacakan hadis saja. Yang mengikuti silakan. Kita tidak sedang menunjukkan batang hidung orang. Kalau sudah menunjuk batang hidung orang, mungkin baru layak dikatakan ini ustadz ekstrim, ya kan? Kecuali kita udah menunjuk batang hidung. Bapak bid'ah, buat bid'ah dari pagi kan? Bapak bid'ah sesat neraka, sesat neraka. Ormas ini sesat neraka, sesat neraka. Ini partai ini bid'ah neraka, bid'ah neraka. Itu baru boleh dikatakan ini ustadz ekstrim. Ini dakwah radikal. Tapi dakwah sunnah mereka hanya membacakan hadis Nabi yang menyatakan setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat tempatnya neraka. Itu hadis Nabi. Dan kita sekedar membacakannya, menerjemahkannya, memahamkannya kepada kaum muslimin agar mereka semangat beribadah dan mengikuti sunnah Nabi, bukan dengan cara yang bid'ah. Dan kita tidak menunjuk batang hidung orang ketika membaca hadis ini. Kita tidak pula mengangkat tangan kita ke ormas tertentu, ke parpol tertentu ketika membaca hadis ini. Sehingga dikatakan radikal atau ekstrim, kaku dan semisal dengannya. Dan jika yang mendengar hadis ini dia tidak melakukan bid'ah, kenapa harus marah ketika mendengar hadis ini? Ya kan? Kalau ada orang yang teriak maling, tiba-tiba ada yang maling, jangan suka-suka teriak orang maling ya. Kan kita jadi timbul tanya-tanya, jangan-jangan kau ini yang maling. Ya kan? Kalau bukan maling, kenapa marah ada orang yang berteriak maling? Kalau bukan pelaku bidah, kenapa marah ketika ada yang menyampaikan hadis tentang bahayanya bidah? Kan begitu. Kenapa marah ketika mendengar ayat-ayat dan hadis tentang riba? Kalau kamu bukan pelaku riba, kenapa harus tersinggung? Nah, ini yang pertama. Kemudian dari hadis ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nabi di sini memerintahkan kita beberapa hal ketika umat Islam berpecah belah. Yang pertama, beliau perintahkan kita apa? Untuk menggigit sunnah beliau dengan gigi geraham kita, agar kita mengikuti para sahabatnya dan secara khusus khulafa ar-rasyidun. Yang ketiga, bimbingan Nabi ketika umat Islam berpecah belah agar mereka menjauhi setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama, setiap perkara ibadah, ritual ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya, itulah yang namanya ibadah yang baru.
Karena Nabi berdakwah selama 23 tahun, itu telah sempurna. Tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah, melainkan agama ini telah sempurna. Tadi beberapa ayat dan hadis di awal kajian telah kita sebutkan. Dan setiap perkara baru, kata Nabi, itulah bid'ah. Kemudian Nabi menerangkan setiap bid'ah tempatnya sesat, setiap sesat tempatnya neraka. Ini hadis Nabi. Nah, sekarang kita aplikasikan dalam fakta, dalam kenyataan, realita kehidupan kita. Contohnya misalkan, terjadi perselisihan di antara sebagian jamaah masjid tentang zikir setelah salat 5 waktu. Sebagian yang maunya dengan suara yang keras, zikir jamaah. Sebagian yang maunya salawatan, sallallahu al-fatihah dan seterusnya. Ada yang berpendapat jangan keras-keras, pelan-pelan saja kita berzikir masing-masing dengan jari jemari kita. Kita bacakan konteks-konteks zikir tertentu yang dia sebutkan. Maka prinsip seorang muslim ketika melihat perselisihan yang demikian, menggigit sunnah bagi Nabi. Berarti PR dia apa? Mengkaji seperti apa tuntunan Nabi terkait zikir setelah salat 5 waktu. Setelah dia mempelajarinya, dia mengetahuinya, maka hendaknya dia menggigitnya dengan gigi gerahamnya. Dia tinggalkan selain itu. Maaf Pak, yang menurut Bapak salawatan baik setelah salat 5 waktu, Al-Fatihah baik. Ya silakan Pak, mohon maaf. Saya sudah tahu yang dari Nabi dalam riwayat Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Ini kitabnya Pak, ini riwayatnya jelas Pak, ini nomor hadisnya. Ini Pak, mohon maaf. Perintah Nabi kalau kita berselisih suruh gigit gigi geraham, sunnah beliau dengan gigi geraham kita. Saya sudah mendapatkan sunnah Nabi setelah sholat 5 waktu. Ini yang boleh baca. Ini konteks zikirnya. Ini hadis sahabat Abdullah bin Umar yang menyebutkan bagaimana bentuk jari jemari beliau ketika berzikir setelah sholat 5 waktu. Apa saja konteks zikir beliau. Maaf Pak, bukan saya tidak memahami kaidah kearifan lokal. Bukan saya tidak mengikuti kaidah kearifan lokal. Tapi saya mengikuti perintah Nabi. Kalau umat Islam berpecah belah, suruh ikuti sunnah beliau, bukan mengikuti kearifan lokal. Bukan saya tidak menghargai pendapat Bapak. Karena kalau saya mengambil pendapat Bapak, berarti Bapak lebih berharga daripada Nabi SAW. Berarti metode Bapak lebih baik daripada metode Nabi. Saya yakin Bapak sendiri tidak berkeyakinan demikian. Andai kata yang Bapak buat baik, tetapi tidaklah lebih baik dari paket yang datang dari Nabi. Sekarang sudah datang dari Nabi, kemudian Bapak bilang ini juga baik. Secara akal sehat, mana yang mesti harus kita ikuti? Mana? Yang dari Nabi. Nah, berarti, mohon maaf, saya meninggalkan. Oh kan ini bagus, Al-Fatihah kok dibaca. Kalau alasannya bagus, baca aja Al-Baqarah Pak, lebih bagus, lebih panjang, 2 juz setengah. Mulai zuhur baca, salat asar belum tentu selesai. Mantap. Besoknya nggak ada lagi orang yang salat di situ. Ya kan? Kalau alasannya Al-Fatihah bagus, Al-Baqarah lebih bagus lagi, lebih panjang. Ya. Loh ini salawatan, masa salawatan nggak boleh? Kita bukan sekarang melarang salawatan kepada Nabi, tetapi yang kita bahas Anda merubah paket dari Nabi. Jangan bersilat lidah. Sportif dong kalau dalam berdiskusi, jangan bersilat lidah. Sekarang saya bertanya misalkan, ada orang mau masuk WC, doa masuk WC apa? Apa? Pernah masuk WC enggak antum? Apa doa masuk WC? Kok tanya ke siapa? Enggak pernah masuk WC. Apa doa masuk WC? Bismillah. Itu makan apa masuk WC? Enggak pernah masuk WC seumur hidup. Allahumma ajirna minasyaitan wa ajirna minasyaitan ma razaqtana. Bukan. Doa masuk WC. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tiap hari antum masuk WC harus lancar. Yang udah masuk WC baru keingat. Karena faedah membaca doa ini ketika masuk WC, kata Nabi, Allah butakan mata setan sehingga tidak bisa melihat ke aurat dia. Itu manfaatnya. Allah butakan mata setan sehingga nggak bisa melihat aurat dia, walaupun dia membuka aurat ketika mandi. Karena para ulama menyebutkan di antara sebab seorang itu kesurupan terkadang karena setan cinta kepadanya. Pernah melihat aurat dia ketika di kamar mandi dan semisal dengannya. Ya. Nah sekarang ada orang masuk WC, mau masuk WC dia nggak mau baca doa itu. Yang dia bacakan bukan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Demikian juga ketika keluar dari WC bukan ghufranaka yang dibacakan. Demikian juga ketika dia ingin mendatangi istrinya, yang mana tuntunan dari Nabi doanya adalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dia nggak mau baca itu, tapi dia baca salawatan. Gimana? Dia ingin melakukan hubungan pasangan suami istri, bacanya Al-Fatihah.
Atau dia baca sallallahu, si istri pun bang udah jam 11 nih, selawat dulu. Kira-kira antum menilai ini orang sesat apa enggak? Bid'ah enggak tuh? Bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah itu? Kalau hasanah boleh dong. Kalau kaedahnya yang penting tujuannya baik selama tidak ada larangan, berarti boleh. Karena coba buktikan mana larangannya? Enggak ada larangannya. Secara khusus larangan umum ada, yaitu larangan buat bid'ah. Tujuannya baik, berarti boleh dong. Ya udah mau masuk WC ente ganti aja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dengan Al-Fatihah, dengan salawatan. Ente ingin mendatangi istri ente, ganti aja dong Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Enggak usah baca itu, baca salawat aja sallallahu atau Al-Fatihah. Yang penting tujuannya baik dan tidak ada larangan. Kalau itu kaedahnya berarti semuanya boleh diubah. Yang ini mau salat subuh 4 rakaat, karena subuh kok waktu segar tanggung 2 rakaat, zuhur aja yang waktu panas 4 rakaat. Penting tujuannya baik. Buka Al-Quran dan hadis, nggak ada larangan salat subuh lebih dari 2 rakaat. Yang ada larangan bid'ah dan perintah mengikuti Nabi. Dan Nabi tidak pernah lebih salat subuh dari 2 rakaat. Demikian pula dalam ibadah yang lainnya. Sudah ada paket setelah salat 5 waktu, zikirnya udah diatur oleh Nabi. Apa saja yang beliau baca. Kok malah kita ganti dengan yang lainnya? Masalahnya bukan tidak boleh salawatan, bukan tidak boleh Al-Fatihah. Masalahnya saudara menggantikan paket dari Nabi, kemudian saudara letakkan paket saudara sendiri. Ini yang menjadi masalah. Seperti orang tadi membuat masuk WC, doa masuk WC diganti oleh dia. Bukan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith yang dia baca. Malah yang dia baca adalah salawatan. Tentu semua orang akan memvonis ini orang sesat, ini orang nggak benar. Ya kan? Apa beda dengan zikir setelah salat 5 waktu? Sudah ada konteks zikir tertentu dari Nabi. Setelah salam beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan seterusnya. Datang kamu nggak baca itu, kamu baca Al-Fatihah, kamu bersalawatan dengan alasan yang penting tujuannya baik dan tidak larangannya bentuk kearifan lokal. Bahlul namanya. Iya. Ya kan? Berarti kan dia lebih bagus. Metode dia dalam beragama lebih bagus daripada Nabi dan para sahabatnya. Paket Nabi dibuang sama dia, dia bawa paket baru. Alasannya bagus. Yang penting tidak ada larangan. Ya udah, penting enggak usah baca Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana ketika ingin melakukan hubungan pasangan suami istri, baca aja Al-Fatihah, salawatan. Penting niat bagus dan tidak ada larangan. Kalau kaedahnya yang penting niatnya bagus dan tidak ada larangan khusus pada perbuatan itu, hancur agama ini. Ya kan? Hancur agama ini. Setiap detik akan keluar bid'ah baru, ibadah baru. Contohnya, ada yang berinisiatif masuk masjid aja ada sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya udah, ini kan rumah baru, sholat dululah 2 rakaat tahiyatul rumah baru. Ini punya mobil baru, sholat dululah 2 rakaat tahiyatul mobil baru. Yang ini manjat pohon kelapa, sholat dululah karena ini perdana, sholat 2 rakaat tahiyatul kelapa baru. Boleh dong. Kenapa? Karena kan kaedahnya yang penting niatnya bagus dan tidak ada larangannya. Mana larangan sholat 2 rakaat sebelum naik mobil baru? Mana larangannya sholat 2 rakaat sebelum masuk rumah baru? Mana larangannya untuk sholat dari sholat 2 rakaat sebelum naik kelapa baru? Nggak ada. Berarti boleh dong. Berarti setiap detik akan ada syariat baru. Makanya kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang beragama dengan kaedah yang penting tujuannya baik, pasti dia akan buat syariat baru selain syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap detik akan muncul ritual ibadah baru. Nah, sungguh indah prinsip yang diajarkan oleh mereka para ulama salaf. Baik, berikut ini ada beberapa syubhat yang menyatakan adanya bid'ah hasanah, tapi waktu sudah habis. Jam 5 berhenti karena 1 jam perjalanan ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan insyaallah ditanyakan kepada ustaz-ustaz setempat. Saya tamu. Saya tamu dari Aceh. Di sini banyak ustaz. Insyaallah ditanyakan kalau ada ustaz kajian-kajian rutin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 5 soalnya ya. Ya kan? Antum jawab yang tegas. Jangan basa-basi nanti kajian sana enggak terkejar. Cukup atau enggak? Enggak, yang untuk kajian sana gimana Pak Muhyiddin? 1 jam katanya perjalanan tadi. Adzan jam 6 kurang 5. Nah berarti mohon maaf sampai di sini ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali ya di waktu yang lain sehingga bisa melanjutkan sisa pembahasan yang ingin kita bahas dan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Wallahu a'lam bishawab.
Kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semuanya di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, dan saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan saya disebabkan kawan-kawan bisa berziarah sehingga bisa menjenguk, bersilaturahim atau menjalinkan hubungan ukhuwah imaniyah dengan orang-orang tua saya di komplek ini, saudara-saudara saya dan teman-teman yang lainnya dari luar daerah ini. Mudah-mudahan ya, pertemuan kita ini semuanya karena Allah Jalla wa Ala, sehingga Allah abadikan sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana ana telah berkunjung ke tempat antum ini, maka ana tunggu kunjungan antum ke Aceh. Dekat Aceh, cuma 3,5 jam dari sini. Ya, 2,5 jam Medan, 45 menit lagi ke Aceh. Ya, sama seperti antum ke Jakarta. Jakarta 5 jam kan? Ya, Aceh nggak sampai 5 jam, cuma 3 jam insyaallah, 3,5 jam lah paling lambat. Ya, dan mudah di Aceh. Di Aceh banyak hotel kaum muslimin gratis. Antum tidur ratusan orang pun banyak hotel gratis di Aceh itu. Ya, nama-nama hotelnya beraneka. Ada yang namanya Masjid Agung, Masjid Al-Ma'mur dan seterusnya. Hotel kaum muslimin alias masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mainlah sesekali ke Aceh sebagaimana ana berkunjung ke tempat antum. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.